Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada pertanyaan yang masuk baru-baru saja di channel Inspirasi Oktara dari salah satu subscriber bahwa beliau ingin saya memberikan penjelasan terkait dengan PKH maupun BPNT yang di KKS-nya ini disalurkan oleh BTN dan dialihkan ke PT POS. Saya disuruh menjelaskan hal tersebut. Nah, tentu bagi Anda yang ingin mencari tahu dan juga menambah referensi terkait dengan bantuan sosial dari Bank BTN yang dialihkan ke kantor pos, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Sebelum saya membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif di kolom komentar, aktif share informasi dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda. Saya ucapkan terima kasih karena tentu bentuk dukungan Anda ini merupakan spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar bantuan sosial. Kita berharap semoga channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, pertama saya ingin membacakan salah satu pertanyaan dari subscriber channel Inspirasi Oktara, bisa Anda lihat di layar. Oke, Kak, tolong dong kasih penjelasan mengenai Bank BTN yang dialihkan ke PT POS. Oke, saya harus menjelaskan ulang meskipun sebelumnya saya sudah memberikan bocoran ya untuk Bank BTN yang akhirnya ini rumornya tidak melaksanakan atau tidak menyalurkan bantuan sosial. Oke, karena ada salah satu pertanyaan ingin saya jawab dan ingin saya berikan dasarnya. Oke, di sini saya menggunakan dasar surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, ya, Dirjen Linjamsos. Saya ingin menampilkan tetapi tidak penuh ya, mohon maaf, surat resmi tidak ingin saya tampilkan secara penuh karena ini tentu adalah surat yang bersifat internal, sifatnya terbatas dan ini ditujukan untuk hal pendampingan penyaluran bansos PKH atau program keluarga harapan. Oke, saya akan memotong salah satu part yang tentunya bisa Anda baca di sini di nomor kedua, poin kedua. Oke ya, silakan Anda baca juga. Penyaluran bantuan sosial PKH disalurkan melalui BNI, BRI Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan PT POS Indonesia sebagai bank atau pos penyalur dengan rincian terlampir. Oke, surat ini ditandatangani secara resmi oleh PLT Direktur Jaminan Sosial ya Bapak Faisal dan ini tertanggal 16 Maret tahun 2023. Nah, jelas sekali bahwa surat ini adalah surat yang terbaru dan di surat tersebut bisa saya tampilkan lagi bahwa untuk penyaluran PKH tidak disebutkan di sini adanya BTN sehingga jelas sekali rumor yang pernah beredar yaitu BTN telah stop untuk menyalurkan bantuan sosial ini sangat jelas dengan adanya surat resmi tersebut. Sehingga secara otomatis, secara resmi BTN tidak disebutkan sehingga BTN tidak menyalurkan bantuan sosial untuk periode ini. Kedepannya bagaimana? Kita akan melihat lagi kedepannya bagaimana yang jelas kita mengabdi kepada penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023. Nah, mengapa sehingga ada muncul wacana bahwa yang disalurkan oleh BTN ini akhirnya dialihkan ke PT POS? Saya telah memberikan disclaimer kepada Anda untuk wilayah yang saya dampingi, ya, untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sesuai dengan informasi yang telah ada dan tentunya surat yang masuk ke Dinas Sosial termasuk data SP2D atau data bayar yang kami terima, bahwa untuk KKS KPM kami yang sebelumnya disalurkan oleh Bank BTN, ternyata data bayar yang masuk ini telah dialihkan, yaitu untuk pihak lembaga bayarnya tertulis jelas PT POS Indonesia. Sehingga di daerah saya itu secara otomatis dari BTN akhirnya dialihkan ke PT POS Indonesia. Oke ya, jelas ya dari sini ya. Nah, memang sebelumnya ketika SP2D belum kami terima, dari hasil informasi rapat koordinat rapat kabupaten tempat saya tinggal, tempat saya bertugas sebelum bulan Ramadan, ini diwacanakan bahwa ketika KKS BTN ini telah tentunya tidak disalurkan lagi oleh BTN, ada dua kemungkinan, yaitu pertama KPM akan membuka rekening kolektif lagi atau burekol kembali dengan bank yang lain, ya entah itu BNI, BRI atau Mandiri, ataupun juga bisa langsung diambil alih oleh PT POS Indonesia. Jadi ada dua kemungkinan, ya burekol kembali, tetapi ketika melihat status bulan yang sudah tentunya masuk di tahap akhir di bulan Maret, otomatis ketika melakukan burekol ulang, ini waktunya tentu akan lebih banyak ya.
sehingga harus membuka rekening satu persatu KPM yang sudah ada. Sehingga diambil cepatnya yaitu dialihkan ke PT Pos Indonesia, seperti itu. Nah, apakah daerah Anda yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN sama? Nah, untuk memastikannya Anda silakan tanya ke pendamping sosialnya, tanyakan apakah SP2D-nya sudah ada, karena di situ jelas lembaga bayar yang ditunjuk siapa. Nah, memang sebagian besar adalah untuk KKS yang dikeluarkan oleh BTN, ini secara otomatis untuk mempercepat penyaluran langsung dialihkan kepada PT Pos Indonesia. Tetapi nyatanya sayang sekali hingga minggu kemarin ini sama sekali belum ada penjadwalan dari PT Pos Indonesia meskipun SP2D sudah sampai ke tangan masing-masing pendamping. Sehingga kami, saya sebagai pendamping sosial hanya mensosialisasikan kepada KPM bahwa bantuan untuk tahap pertama ini akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia berdasarkan data bayar yang telah kami terima. Kami tentu tidak bisa share sembarangan ya, saya tidak bisa menge-share SP2D kepada KPM sebelum bantuan itu benar-benar cair, apalagi saya share ke channel Inspirasi Oktara, karena memang SP2D ini adalah data yang rahasia yang tidak bisa di-share siapapun. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada channel yang menge-share SP2D, maka itu disebut ya istilahnya pelanggaran lah ya, karena itu adalah data privasi yang ada nick-nya, ada nomor ID semestanya, ada ID GTKS dan lain sebagainya. Nah, memang sangat disayangkan belum ada penjadwalan karena memang sebentar lagi ini bulan Maret akan berakhir ya, 5 hari lagi dari hari sekarang 27, 28, 29, 30, dan 31 Maret. Ini periode penyaluran tahap pertama ini sudah selesai ya, karena ketika sudah masuk bulan April, maka ini masuk ke dalam penyaluran skema penyaluran PKH tahap kedua, April, Mei, dan Juni. Kita masih terus berharap semoga 5 hari sisa ini, dalam minggu-minggu ini, semoga untuk jadwal penyaluran yang dari PT Pos Indonesia sudah keluar, sehingga memang semua KPM ini harus sudah bisa menerima bantuan PKH-nya, apalagi sembakonya. Dan masih banyak tentunya yang mengadu di channel Inspirasi Oktara yang berkomentar, masih banyak KPM, baik itu dari Bank BNI ya, rata-rata memang dari Bank BNI ini, BPNT-nya masih belum masuk hingga saat ini. Oke, kita maklumi bersama dan kita doakan semoga di tingkat pusat segala urusan, segala sesuatu terkait dengan penyaluran bantuan sosial yang masih tertunda ini segera dicairkan, sehingga bisa dirasakan oleh KPM terutama ketika kita menghadapi bahan pokok yang mulai naik, dan tentunya semoga bagi yang belum cair segera cair, dan khusus bagi Bank BTN yang dialihkan ke PT Pos Indonesia, kita doakan semoga minggu-minggu ini sudah ada jadwal dari PT Pos Indonesia sehingga penyaluran PKH maupun BPNT yang telah lama ditunggu oleh KPM ini sudah bisa terrealisasi. Kita doakan bersama ya. Semoga minggu ini sudah ada kejelasan pencairan PKH maupun BPNT yang belum cair, dan khususnya bagi Bank BTN yang akhirnya dialihkan oleh PT Pos Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus jangan lelah untuk mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.